Cek 1 2 3. Mudah-mudahan soundnya aman ya. Oke guys, jadi di video kali ini akan sedikit agak berbeda. Aku bakalan ngebacot. Mudah-mudahan kalian mau tetap dengerin. Yang nggak mau dengerin tinggal di skip aja, tinggal di scroll aja, cari video-video yang lain. Seperti di judulnya, aku mau bahas tentang living apart together. Mungkin di telinga kalian agak sedikit, apaan tuh living apart together gitu. Jadi living apart together itu salah satu hubungan dua gimana ngejelasinnya ya. Aku ketawa-ketawa bukannya yang gimana-gimana guys, tapi emang agak lucu sih. Jadi di sini tuh living apart together dua pasangan yang sudah menikah gitu, udah sah secara hukum, tapi mereka memilih untuk tinggal di beda rumah, di beda apartemen. Pokoknya beda tempat tinggal, nggak tinggal satu atap gitu. Gimana menurut kalian? Udah paham? Jadi gini guys, istilahnya mereka tuh udah nikah nih ya, biar biar gampang ya. Mereka tuh udah nikah secara hukum gitu. Tapi mereka tuh nggak tinggal satu rumah. Si ceweknya tinggal di rumah A misalnya. Si cowoknya tinggal di rumah B, meskipun istilahnya tetap di dalam satu komplek atau misalnya di apartemen yang sama, tapi beda kamar gitu guys. Beda kamar, bukan kamar yang di rumah, tapi memang beda plat gitu. Ngerti nggak sih guys? Kalau di Indonesia mungkin agak aneh, udah nikah tapi nggak tinggal bareng gitu. Aneh kan? Tapi ini emang di negara-negara Eropa atau di negara-negara maju, terutama di negara Barat itu living apart together tuh sebetulnya udah dari lama ya guys ya. Kenapa mereka memilih menjalani hidup living apart together? Jadi karena salah satu alasannya mungkin mereka tuh saling mencintai, tapi mereka tuh beda style dalam kehidupan gitu guys. Misalnya si ceweknya tuh suka hidup dengan gaya minimalis, tapi si cowoknya suka dengan hal-hal yang nyentrik gitu. Misalnya nggak terlalu rapih lah hidupnya, agak berantakan gitu, yang nggak harus ditata-tata gimana. Tapi si ceweknya tuh yang suka yang bersih, terus yang minimalis, yang rapi, nggak terlalu banyak barang gitu. Ya kalian bisa bayangin kalau mereka tinggal bersama dalam satu rumah, itu kan tiap hari tuh kayaknya ada aja yang jadi bahan berantem. Seperti di video-video sosial media ada sekarang istilahnya suaminya kalau misalnya habis mandi handuknya taruh di mana gitu. Padahal si ceweknya tuh dia lebih suka kalau misalnya habis mandi si handuknya ditaruh di tempat yang semestinya gitu. Dan kalau yang kayak gitu-gitu kan istilahnya hal yang sepele, tapi hal-hal yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil, guys. Bukan berarti aku setuju dengan living apart together, tapi ya terserah sih. Kalau aku sendiri ya bebas, terserah orang mau hidupnya kayak gimana, selagi itu tidak mengganggu orang lain. Dan sejauh ini yang aku lihat ya ada teman aku di sini udah menikah, tapi mereka tinggal beda rumah. Mereka happy happy aja, senang senang aja. Bahkan mereka udah punya anak, terus anaknya juga istilahnya kadang-kadang tinggal di rumah si perempuannya, kadang-kadang di rumah bapaknya gitu. Jadi terus kalau misalnya mau makan bareng gitu, mereka bisa nentuin mau makan di mana nih, di rumahku atau di rumah kamu. Oh rumah kamu aja deh, nanti kita masak bareng. Terus kalau misalnya mereka pengen tidur bareng di rumah suaminya, ya udah nanti besoknya ini di rumah istrinya tinggal diobrolin aja gitu, dan mereka happy happy aja nggak pernah ada masalah. Tapi kalau misalnya di Indonesia udah nikah secara hukum dan agama terus mereka tinggal beda rumah, apa kata tetangga, apa kata orang orang di sekitar gitu, apakah mereka bermasalah gitu kan. Kalau di sini tuh hal yang wajar gitu guys, meskipun nggak semua orang menerapkan seperti itu, tapi ada beberapa mungkin sudah jadi kayak tren gitu guys, jadi living apart together. Kalau kalian bisa nggak kayak gitu guys? Kalau misalnya kalian udah nikah terus tinggal masing-masing. Tapi kalau di Indonesia kan istilahnya gimana ya, agak susah guys. Kalau di sini tuh kenapa mereka bisa tinggal beda rumah? Karena dua-duanya itu independen guys. Dua-duanya itu punya pekerjaan yang bisa menghidupi mereka masing-masing. Misalnya si perempuannya punya pekerjaan yang bisa menghasilkan uang dan secara finansial independen gitu. Nggak harus depending on suaminya gitu.
Suaminya juga punya pekerjaan sendiri gitu, bisa beli barang yang dia suka, bisa ngatur rumahnya seperti apa. Si perempuannya juga sama, mau beli baju sebanyak apapun, lemarinya nggak harus kayak sharing gitu, ini baju buat lemari buat kamu, ini buat aku gitu guys. Jadi seperti itu gitu guys, living apart together. Kalian ngerti nggak? Nyampe nggak guys? Padahal aku ini nyampeinnya secara ringan dan paham lah ya guys ya. Mungkin agak susah dimengerti guys, living apart together, tapi ada guys di sini. Apakah kalian mau mencoba seperti itu? Yang baru menikah, sudah menikah, pengen tinggal beda rumah. Ini beda ya sama yang LDR, long distance relationship, yang suaminya harus kerja di luar kota gitu, istrinya tinggal di rumah ngurus rumah gitu guys, ngurus anak di rumah, suaminya harus kerja di luar kota. Ini beda ya guys ya. Ini misalnya mereka tuh tinggal satu kota, bahkan mungkin satu apartemen, tapi beda beda plat, beda kayak suaminya tinggal di lantai satu apartemen, istrinya di lantai mana gitu, di blok apa gitu. Kalau misalnya di komplek, misalnya rumahnya di sini, si suaminya di nomor berapa gitu guys. Jadi emang bener-bener beda rumah gitu, punya rumahnya masing-masing. Kalau di Indonesia kayaknya bakalan dijulitin tetangga langsung. Baru nikah terus pisah ranjang gitu guys. Kalau di sini ya orang udah biasa gitu. Ya mungkin orang bakal nanya kenapa mereka memilih living apart together, terus mereka jawab ya udah karena kita punya lifestyle-nya masing-masing gitu, cara gaya ngurus perintilan-perintilan rumahnya beda gitu. Si ceweknya pengen yang tema-temanya pink 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 gitu, si cowoknya pengen yang berbau gotik, hitam atau biru atau segala macam gitu. Jadi mereka bebas mengekspresikan mau seperti apa gitu rumah mereka masing-masing gitu guys. BTW nih, soundnya aman kan? Aku pakai mic biar enak aja didengar di telinga kalian. Biar nggak sakit kupingnya guys. Karena di sini aku ngebacot. Sebetulnya aku pengen ngebahas ini udah agak lama sih. Cuman baru sekarang kepikiran untuk bikin video. Sebetulnya banyak hal-hal yang pengen aku cerita ke kalian tentang gaya hidup orang di sini, terutama di Belanda ya, di negara Eropa, yang aku tahu dan istilahnya orang-orang terdekat aku yang menjalani kehidupan seperti itu gitu. Jadi aku pengen sharing ke kalian, nggak cuman kayak searching di internet terus ngebacot nggak jelas gitu. Seperti yang salah satu teman aku yang memilih hidup living apart together, mereka tuh wah happy aja gitu. Kalau misalnya pengen saling ketemu gitu, nonton TV bareng gitu, ya udah tinggal aku pengen ke rumah kamu nih, nonton ini yuk bareng yuk, ya udah tinggal datang aja gitu. Terus kan istilahnya mereka tuh sibuk masing-masing guys, sibuk kerja masing-masing. Misalnya si ceweknya kerjanya malam, misalnya si cowoknya siang, jadi jarang ketemu. Ya udah gitu, ketemunya nanti pas libur, pas weekend gitu. Begitulah ya guys. Terus misalnya kalau misalnya mereka punya anak gitu ya, jadi gantian aja gitu ngasuhnya gitu. Nanti anaknya juga istilahnya mungkin agak bingung, cuman biasa aja gitu. Kalau misalnya orang lain nanya, nih anaknya nanti gimana, ya tinggal dijelasin aja guys. Mereka juga paham kok, ngerti. Orang-orang di sini kan lebih open mind gitu. Gimana guys menurut kalian tentang living apart together? Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian. Apa kalian setuju dengan living apart together atau kalian punya opini lain? Silakan ya, tulis di kolom komentar. Kayaknya segitu aja videonya guys tentang living apart together. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, silakan tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like. Yang belum subscribe, ayo ngaku. Siapa yang selalu nonton video aku tapi belum subscribe, ayo ngaku. Karena 85% di YouTube aku kalian nonton tapi nggak subscribe. Ayo ngaku siapa. Kalau kalian suka dengan videonya, like lah, terus di-share ke teman-teman lainnya biar teman-teman kalian lebih dapat informasi yang agak sedikit berbobot dari aku guys. Meskipun 80% video-video YouTube aku nggak ada manfaatnya sama sekali. Oke, segitu aja
Terima kasih sudah mendengarkan bacotan aku hari ini. Thanks for watching. See you in the next video and have a nice day. Bye bye. Tadi dulu. Oke.